Bakso areng adalah sebuah jenis hidangan bakso yang dibuat dengan cara dibakar menggunakan arang dan kemudian ditusuk memakai tusuk sate, sebelum akhirnya diberi bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dengan membeli sesuatu. Salah satu hal di mana orang sangat berhati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah ketika membeli makanan. Zaman dulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi akhir-akhir ini, kecenderungan masyarakat kita dalam memilih makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, bakso menjadi pilihan masyarakat untuk mengganti makanan utama, yaitu nasi. Dari segi rasa, bakso menawarkan rasa kenyal yang enak dan juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dan karena itu, kami mendirikan bidang kuliner dengan nama Bakso Areng dengan harga yang terjangkau dan cukup bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Yasmin Muntiati. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Lailatul Fitriah yang tadi sudah menjelaskan mengenai bab pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian bab kedua, yaitu tentang gambaran umum dari rencana bisnis atau rencana usaha yang akan kami buat. Dalam hal ini terdapat beberapa poin lagi, terdapat beberapa subpoin lagi. Yang pertama, tentang kondisi dari produk yang akan kami buat. Yang kedua, terdapat gambaran potensi sumber daya. Yang ketiga, terdapat gambaran usaha. Yang keempat, gambaran produk. Dan yang terakhir, terdapat gambaran kemasan. Oke, langsung saja kembali pada subpoin yang pertama, yaitu tentang kondisi umum dari produk yang kami buat. Nah, produk yang kami buat di sini tentunya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, yaitu mengenai bakso areng. Kenapa demikian? Karena bakso areng merupakan varian dari bakso yang sering kita jumpai pada umumnya. Namun, bakso areng ini berbeda penyajiannya dengan bakso-bakso biasa lainnya yang disertai dengan kuah ataupun dengan mie. Bakso areng kami ini dalam proses pembuatannya itu dibakar menggunakan dengan arang, seperti layaknya sate pada umumnya. Oleh karena itu, bakso ini kami beri nama bakso areng agar namanya sedikit unik dan berbeda. Bakso areng ini adalah makanan yang mudah divariasi dengan menambahkan rasa lain. Nah, dan bakso ini juga tidak kalah dengan bakso-bakso lain biasanya. Menjalankan usaha bakso ini bisa dijadikan sebagai bentuk usaha kecil-kecilan yang nantinya bisa mendapat keuntungan yang juga lumayan besar. Hal ini tentunya dapat memudahkan kita dalam melakukan pemasaran. Langsung pada subpoin yang kedua mengenai gambaran potensi sumber daya. Potensi pasar di setiap daerah itu tentunya memiliki peluang sama karena kuliner khas Indonesia beraneka ragam. Dari sinilah bakso areng yang untuk eksternal marketingnya adalah Kota Sumeneb. Promosi yang dilakukan yaitu ada dua metode, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung menawarkan kepada konsumen akan keunikan dan cita rasa yang beraneka ragam. Kemudian untuk promosi yang tidak langsung bisa dilakukan dengan menawarkan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk subpoin yang ketiga mengenai gambaran usaha. Gambaran usaha pada bakso areng kita ini banyak sekali variannya. Bakso areng di sini disesuaikan dengan pesanannya dan penjualan internalnya, yakni sekitar daerah Sumeneb. Dan kami menyediakan berbagai citaan rasa dengan konsep yang berbeda setiap kemasannya, sehingga akan membuat para konsumen atau pembeli tertarik. Bakso areng kami ini bisa dijadikan penunda lapar
dan bisa juga dijadikan camilan, karena tentunya banyak sekali para remaja-remaja sekarang yang menyukai bakso. Dan dari bakso arang kami ini memiliki keunikan dan cita rasa yang khas dan tentu saja enak. Selain itu, kami menjamin kehigienisan yang kami jual, dan juga gizi dari bakso yang kami jual ini tidak bisa diragukan lagi, seperti itu. Untuk subpoin yang keempat mengenai gambaran produk, di PDF yang sudah kami kirim sudah terdapat logo atau foto kemasan bakso arang kami. Nah, kemudian logo bakso arang di sini sangat sederhana, tetapi rasa dari bakso arangnya enak sehingga konsumen akan tertarik pada makanan yang diproduksi oleh kami, yaitu bakso arang. Dan untuk bakso arang itu sangat mudah didapatkan. Untuk bahan bakso arang ini yang kami buat sangat mudah didapatkan, seperti tepung terigu, tepung tapioka, ikan, dan lain-lain. Namun berhubung sekarang zaman sudah semakin canggih, maka kita bisa saja menggunakan bakso kemasan instan yang sudah dijual di toko-toko. Ada banyak varian, bisa ikan, daging, ayam, dan lain-lain. Untuk subpoin yang terakhir mengenai gambaran kemasan, di sini juga sudah ada mika atau tempat yang akan nantinya menjadi bahan kemasan untuk bakso arang kami maksudnya. Pada kemasan bakso arang khusus untuk tampilan yang menarik sehingga mampu menarik para konsumen. Mika adalah wadah yang praktis untuk makanan apa saja tentunya, seperti bakso arang. Jadi karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak suka yang ribet, maka dari itu kami mengambil mika sebagai bentuk kemasan yang sederhana dan gampang dibawa, seperti itu. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai materi atau penyaji kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam bakso arang dilakukan dengan menggunakan strategi-strategi berupa: pertama, strategi produksi. Tempat usaha bakso arang yaitu bertempat di Jalan Raya Ambuntan. Yang kedua, proses produksi. Dalam menjual bakso arang di sini harus melewati tahapan-tahapan yang pertama yaitu pembuatan baksonya. Yang kedua, menusukkan bakso pada tusuk sate. Yang ketiga yaitu pembuatan bumbu-bumbu. Yang terakhir yaitu dibakar dan disajikan dengan varian rasa. Yang ketiga, pengemasan. Pengemasan makanan bakso arang di sini menggunakan mika dan ditempelkan logo bakso arang. Yang keempat, promosi. Promosi yang kami lakukan secara langsung dan tidak langsung. Strategi yang kami lakukan yaitu menghias bakso arang dengan bagus di berbagai media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhotijah. Saya akan menjelaskan bab 4 mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada rancangan biaya usaha bakso arang. Bakso arang di sini menghabiskan uang sejumlah Rp2.050.000. Di antaranya adalah biaya peralatan penunjang, bahan habis pakai, biaya perjalanan, biaya lain-lain. Selanjutnya, hasil usaha di sini ada proyeksi pendapatan, keuntungan, benefit cost ratio, dan break even point. Yang pertama ada proyeksi pendapatan. Dalam satu hari kami dan karyawan menghasilkan sekitar 700 bungkus per hari. Sehingga
Hasil yang diperoleh adalah 700 bungkus. Untuk harga per mikanya adalah Rp5.000 per bungkus. Proyeksi pendapatan per hari dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti berikut ini. 700 bungkus dikali Rp5.000 sama dengan Rp3.500.000. Selanjutnya keuntungan. Hasil usaha dikurangi biaya produksi sama dengan hasil usaha sama halnya dengan jumlah akhir pada proyeksi pendapatan, yaitu Rp3.500.000 dikurangi biaya produksi yaitu Rp2.050.000 sama dengan Rp1.450.000. Selanjutnya, R dibagi C atau benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang dapat dilakukan dengan mudah antara benefit dan cost. R dibagi C, hasil usaha sama halnya dengan jumlah akhir pada proyeksi pendapatan, yaitu Rp3.500.000 dibagi biaya produksi yaitu Rp2.050.000 sama dengan 1,70. Benefit cost ratio, keuntungan di sini mengambil dari hasil usaha dikurangi biaya produksi dibagi biaya produksi sama dengan 0,70. Poin yang terakhir yaitu break even point atau BEP. Kegunaan dari menghitung BEP ini adalah untuk mengetahui kapan hasil usaha yang dilakukan mencapai titik impas. Dapat dikatakan titik impas apabila kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa, yang meliputi sebagai berikut. Break even point harga, total biaya dibagi produksi sama dengan total biaya Rp2.050.000 dibagi produksi yaitu 700 bungkus sama dengan 2,93 per produk. Artinya, usaha bakso areng akan mengalami titik impas ketika dalam produksi 700 bungkus dijual dengan harga 2,93 bungkus bakso areng. Break even point produksi, cara menghitungnya yaitu dengan cara total biaya produksi dibagi harga jual. Total biaya produksi yaitu Rp2.050.000 dibagi harga jual produksi yaitu Rp5.000 sama dengan 410 bungkus produksi. Artinya, usaha bakso areng akan mengalami titik impas dengan harga Rp 5.000 per bungkus ketika terjual 410 bungkus bakso areng. Untuk jadwal kegiatan implementasi bakso areng ini, waktu pembuatan bakso areng di sini tidak kondisional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.